Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, Allah bahagiakan kita dengan karunia hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah dalam ibadah. Semoga ibadah kita selalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat iring salam selalu tercurahkan pada junjungan alam baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lanjutkan kajian tentang berpuasa. Puasa itu ada dua, ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Puasa wajib itu ada tiga, artinya puasa yang wajib dikerjakan, mendapatkan pahala orang yang mengerjakannya, dan mendapatkan dosa siksa bagi orang yang meninggalkannya. Yang pertama puasa Ramadan, yang sebentar lagi kita akan menghadapinya. Yang kedua puasa kafarat atau kifarat. Puasa kafarat atau kifarat ini karena melakukan kesalahan, maka dia harus membayar sanksi puasa. Nah, terlebih lengkapnya nanti kita jelaskan. Yang ketiga puasa nazar. Puasa nazar ini puasa karena kita bernazar, berniat sesuatu. Misalnya kita pernah niat dalam hati kita mengungkapkannya, kalau bisnis saya goal, maka saya akan berpuasa 3 hari. Ternyata bisnisnya goal, maka dia wajib berpuasa. Itu namanya puasa nazar. Nah, kemudian puasa sunnah ini macam-macam, nanti lebih lengkapnya kita jelaskan dalam kesempatan khusus. Ya, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Muharram, ada puasa Arafah, puasa-puasa sunnah lain insyaallah nanti dalam kajiannya. Nah, kita lihat sekarang puasa Ramadan. Ramadan ini hukumnya wajib. Ya, bagi setiap muslim. Sebagaimana dalilnya dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah surah kedua ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai hamba-hamba Allah yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas umat sekalian sebelum kalian agar kalian menjadi hamba Allah yang bertakwa. Kemudian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa man syahida minkum syahra falyasum. Yaitu diwajibkan di bulan Ramadan, yaitu hari di saat diturunkan Al-Qur'an yang menjadi petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari pedoman serta pemisah antara hak dan yang batil. Siapa orang berada di tempat itu maka hendaklah ia berpuasa. Kemudian dalil kewajiban berpuasa Ramadan yang kedua dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin." Didirikan agama Islam itu atas 5 dasar. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Wa iqimis shalah, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa siyami Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan, wa hajjal baiti, dan berangkat haji. Dan ini dalil tentang rukun Islam ada 5: syahadat, salat, zakat, puasa, dan haji. Nah, puasa adalah rukun Islam. Jadi orang yang meninggalkan puasa berarti dia meninggalkan rukun daripada keislamannya. Kemudian dalam hadis Tolhah bin Ubaidillah
Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni amma faradallahu alayya minas siyam." Ya Rasulullah, katakan padaku puasa yang diwajibkan Allah atas diriku. Ya, Rasulullah bersabda, "Asyhurul Ramadan, puasa Ramadan." Qala hal alayya ghairu? Qala lah. Selaki tadi bertanya lagi, apakah ada kewajiban berpuasa atasku? Tidak. La, tidak. Jawaban Rasulullah, illa an tatawwa'a, kecuali Anda berpuasa sunnah. Karena itu puasa Ramadan adalah kewajiban bagi kita. Ijma, kesepakatan para ulama, puasa Ramadan adalah rukun Islam. Ya. Kemudian sejarahnya puasa Ramadan ini atau turunnya surah Al-Baqarah 183 ini adalah di hari Senin di tanggal 2 Sa'ban tahun kedua Hijriah, itu di Madinah. Ini tentang kewajiban berpuasa. Lalu apa sih keutamaan Ramadan itu? Keutamaan Ramadan yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ya, dalam hadis Rasulullah SAW riwayat Imam Ahmad, Imam Nasa'i dan Imam Baihaqi. Qad ja'akum sahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamah tubtau fi abwabil jannah wa tuqlu fi abwabil jahim wa tuqlu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin man hurima bi khairaha faqad hurima. Sungguh datang kepadamu bulan yang penuh berkah, di mana Allah mewajibkan kamu berpuasa. Di bulan itu dibukakan pintu-pintu surga. Jadi di bulan Ramadan pintu surga dibuka seluas-luasnya. Ditutup pintu neraka serapat-rapatnya. Dibelenggunya setan-setan. Ada sebuah istilah, dibelenggunya setan-setan. Dirantai setan itu. Kenapa orang kok di bulan Ramadan ada yang masih berzina, ada yang maksiat? Karena dia sudah jadi temannya setan, CS-nya setan. Ya, dibelenggunya setan itu artinya setan sulit menggoda orang yang berpuasa karena dia mampu menahan nafsunya. Itu maksudnya. Saudara-saudaraku, sahabatku fillah rahimakumullah dimanapun Anda berada. Kemudian di bulan Ramadan, Lailatul Khair min ahfi syahrin, ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau orang beribadah di malam itu, di hari itu, maka dia mendapatkan pahala 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Dan biasanya di akhir-akhir Ramadan kita jemput dengan i'tikaf, mendekatkan diri kepada Allah, tarawih, tadarus, baca Al-Quran. Kemudian kita hidupkan malam itu dengan berzikir, bermuhasabah, beristighfar kepada Allah, sehingga kita bisa meraih Lailatul Qadar. Itu nanti dijelaskan dalam surah Al-Qadar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli am. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Ya, apa itu malam Lailatul Qadar? Itu lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Akbar. Mudah-mudahan kita semua yang berpuasa nanti di dalam bulan Ramadan bisa meraih Lailatul Qadar. Amin. Kemudian dari Artafah, suatu ketika saya berada di rumah Attabah bin Arqam. Kebetulan dia sedang membicarakan puasa Ramadan. Kebetulan ada seorang laki-laki masuk, salah seorang sahabat Rasulullah. Melihat laki-laki itu, Attabah menaruh hormat padanya dan dia diam. Tamu itu pun menanyakan hadis tentang Ramadan. Saya dengar Rasulullah bersabda mengenai Ramadan. Tughlaqu abwabun nar, tuqtau abwabul jannah, wa tusadu fi syayatin. Qala yunadi fi malakun ya bagil khairi abshir wa ya bagi syarri aqsir hatta yanqadi Ramadan. Rawi Ahmad wa Nasai wa sanadu hajjid. Bulan itu ditutup pintu neraka, dibuka pintu surga, dibelenggunya setan-setan. Nah, dibelenggunya setan-setan di bulan Ramadan. Tapi kita sekarang sudah dibelenggu di rumah, gitu kan? Stay at home, di rumah saja, ya, karena kondisi yang kita rasakan saat ini. Dan pahalanya bisa berkali-kali lipat sebelum kita merasakan adanya virus wabah corona COVID-19 ini. Kita berpuasa, tetap istiqomah, pahalanya pun berlipat-lipat, karena yakinilah. Allah Akbar walillahilhamd. Kemudian dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang keistimewaan Ramadan, Rasulullah SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jumu'ah ilal jumu'ah
wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijajatuni batil qabair. Hadis riwayat Imam Muslim. Salat yang 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jumat ke Jumat, salat Jumat ke Jumat lainnya. Ramadan ke Ramadan berikut, Ramadan tahun kemarin 1440 Hijriah, sekarang Ramadan 1441 Hijriah. Menghapuskan dosa-dosa yang terdapat di antara masing-masing selama kesalahan besarnya dijauhi. Selama dosa besar kita jauhi, di antara sholat zuhur asar kita sholat, maka Allah ampuni dosa kita. Di antara Jumat dengan Jumat, satu Jumat kita sholat, maka Allah ampuni dosa kita. Ramadan dengan Ramadan, di antara Ramadan dengan Ramadan berikutnya, Allah ampuni dosa kita. Selama ingat dosa-dosa besar kita jauhi. Dosa besar itu apa? Zina, mabok, membunuh. Nah itu dosa besar. Kalau kita tinggalkan, kita berpuasa, maka Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Kemudian berikutnya sahabat-sahabatku fillah rahimakumullah, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, man shoma ramadhana wa 'arafa hududah wa tahaffaza mimma kana yanbaghi ay yatakhaffaza minhu kufira ma qablah. Siapa orang yang berpuasa di bulan Ramadan dan dia mengetahui batas-batasan, arti batasan mengetahui hukum-hukumnya, sunnahnya, ya, yang membatalkan dia tahu hukum-hukumnya, dan dia menjaga diri dari apa yang dipatut untuk dijaga, maka dihapuskan dosanya kufira ma qablah, sebelumnya. Jadi semua dosa-dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Baihaqi bisanadin jayyid, dengan sanad yang baik. Kemudian keistimewaan yang berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Rawahu Ahmad wa ashabus sunan. Barang siapa orang berpuasa di bulan Ramadan dengan imannya dan karena mengharap ridho Allah, karena ikhlas dia menjalankan, bukan karena orang tuanya, bukan karena istrinya, bukan karena suaminya, bukan karena anaknya, bukan karena tetangga, bukan karena gurunya, benar-benar karena Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang lalu-lalu. Semua dosa diampuni oleh Allah. Lalu bagaimana orang yang tidak berpuasa sekarang? Kalau tadi keistimewaan orang yang berpuasa, kita bacakan dalam hadis-hadis berikut ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "Urral Islam wa qadud dini salasah alaihinna usisal Islam. Man taraka wahidatan minhunna fa huwa biha kafirun halalud dami. Syahadatu an la ilaha illallah was salatul maktubah wa shaum Ramadan." Ra Abu Ya'la wa Dailami wa Salih Dahabi. Ikatan Islam, sendi agama itu ada 3. Di atasnya didirikan agama Islam. Siapa yang meninggalkannya, salah satu dari yang ketiga, ia kafir terhadapnya, murtad, kafir. Kalau dia meninggalkan salah satu 3 itu, halal darahnya. Siapa itu? Yaitu orang yang bersyahadat, ya, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, orang yang meninggalkan puasa Ramadan, orang yang meninggalkan syahadat, orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, orang yang tidak berpuasa, maka dikatakan kafirun, kafir. Arti kafir di sini artinya orang yang tidak percaya dengan rukun Islam karena dia meninggalkan rukun Islam. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan. Siapa orang yang berbuka 1 hari saja dari bulan Ramadan. Artinya berbuka itu dalam pengertian fi ghairi rukhsatin, tanpa rukhsah, tanpa rukhsah. Dia tidak sakit, dia tidak tua, dia bukan pekerja berat, dia orang yang sehat, dia jasmaninya sehat, dia masih muda, tapi dia meninggalkan puasa. Dia Islam, KTP-nya Islam, dia nggak berpuasa 1 hari saja. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lam yaqti anhu siyamud dahri kulli wa in shamahu. Maka tidak akan dapat dibayar oleh puasanya sepanjang masa, walaupun dia bayar, walaupun dia qada puasa, tapi kalau dia menyengaja meninggalkan puasa Ramadan, maka tidak bisa terbayarkan walaupun seumur hidupnya dia bayar. Masya Allah. Inilah sahabatku, saudara-saudaraku rahimakumullah, jangan sampai kita termasuk
Orang yang seperti ini tidak berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai. Rawi Abu Daud, Ibnu Majah, wa Tirmidzi wa qala dalam dalam ungkapan Imam Bukhari, wa yuzkuru an Abi Hurairah rafa'u man aftara yauman min Ramadan. Siapa orang yang meninggalkan puasa satu hari saja di bulan Ramadan, min ghairi uzrin, tanpa uzur, wala maradin, dan juga tidak sakit, lam yaqdi shaumad dahri wa in shamahu bi wa qala Ibnu Mas'ud. Jadi sama nih, cuma di dia menganggap dia lebih buruk daripada orang pezina, pemabok, bahkan mereka meragukan keislamannya dan dia termasuk zindik, tinggal daripada agamanya. Nauzubillah. Mudah-mudahan dengan hadis ini sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang tidak berpuasa di bulan Ramadan, jangan sampai. Mungkin masa lalunya tobat, masa lalu nggak berpuasa, sekarang tobat, minta ampun kepada Allah, kita berpuasa. Jangan sampai di bulan Ramadan, kecuali sakit, itu beda. Kecuali hamil, menyusui, itu beda. Kecuali dia pekerja berat, kecuali dia tua pikun, beda itu nanti ya. Sahabat-sahabatku rahimakumullah ya, mudah-mudahan tausiah ini menjadi mahkamah kesadaran bagi kita, sehingga kita bermohon kepada Allah begitu banyak keistimewaan Ramadan, keistimewaan puasa. Jangan sampai kita meninggalkannya. Lakukanlah puasa Ramadan dan ikhlas karena iman kepada Allah, karena ingin memperbaiki dirinya, maka Allah hapuskan dosa-dosa kita. Semoga tausiah ini bermanfaat buat kita dunia akhirat. Mohon maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu